Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miranti Lumintang NIM 2040735. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar manajemen pendidikan dengan mata kuliah manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Menurut Carter Vigat dalam Dictionary of Education, pendidikan merupakan seni, praktek, atau profesi sebagai pengajar. Merupakan ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan metode-metode mengajar, pengawasan, dan bimbingan murid. Dalam arti luas, digantikan dengan istilah pendidikan merupakan seni untuk membuat dan memahami ilmu pengetahuan yang tersusun yang diwarisi atau dikembangkan masa lampau oleh generasi bangsa. Menurut buku Higher Education for American Democracy, pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiap masyarakat yang beradab. Tetapi tujuan-tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiap masyarakat. Tetapi pendidikan suatu masyarakat tertentu dan tujuan pendidikan didasarkan atas prinsip-prinsip cita-cita dan filsafat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Menurut Profesor Rickey, dalam buku Planning for Teaching and Introduction to Education, istilah pendidikan adalah fungsi yang luas dari pemeliharaan perbaikan kehidupan suatu masyarakat yang baru bagi penuaian kewajiban dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jadi pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas dari proses yang berlangsung di sekolah saja. Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha manusia dalam meningkatkan kepribadiannya dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya, baik secara rohani maupun jasmani. Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung jawab terhadap terciptanya tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan hasil yang dicapai oleh perkembangan manusia. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar di proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 1 ayat 1. Berikut pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Secara filosofis, perilaku manusia terbentuk oleh interaksi antar manusia, iklim organisasi atau konteks organisasi, dan sistem. Ketiga interaksi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, saling berinteraksi pula dengan lingkungan eksternalnya. Berikut filsafat manajemen pendidikan. Manajemen jika ditinjau dari segi filsafat, yaitu berdasarkan landasan ontologi dan aksiologi, maka bagaimana mengembangkan landasan epistemologi yang sesuai. Persoalan utama yang dihadapi oleh setiap epistemologi pada dasarnya bagaimana mendapatkan pengetahuan dengan benar yang memperhitungkan aspek ontologi dan aksiologi. Begitu juga dalam hal menghadapi epistemologi, yaitu bagaimana menyusun pengetahuan yang benar untuk menjadi masalah mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai alat untuk meramalkan dan mengendalikan peristiwa yang muncul. Filsafat manajemen pada hakikatnya menyediakan seperangkat pengetahuan untuk berpikir efektif dalam memecahkan masalah manajemen. Ini merupakan hakikat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam mengatasi masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang intelijen. Bagi seorang manajer, perlu pengetahuan tentang kebenaran manajemen, asumsi yang telah diakui, dan nilai-nilai yang telah ditentukan. Pada akhirnya semua itu akan mencapai kepuasan dalam melakukan pendekatan yang sistematik dalam praktik manajerial. Berikut pengertian manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan.
Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yaitu dalam bentuk kerja to manage dengan kata benda management. Manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Berikut merupakan sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan. Dilihat dari pengertian manajemen dan pengertian pendidikan di atas, maka kita dapat mendefinisikan manajemen pendidikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, materials, method, mesin, market, minute, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Objek atau sumber daya yang menjadi kajian dalam manajemen pendidikan ada 7, yaitu A. Men atau manusia adalah unsur terpenting yang perlu dikelola dalam manajemen pendidikan. Pengelolaan yang biasa dilakukan misalnya dengan mengorganisasikan manusia dengan melihat apa yang menjadi keahlian orang tersebut. Money atau uang dimaksudkan untuk mengelola pendanaan atau pembiayaan secara efisien sehingga tidak terjadi pemborosan dalam suatu lembaga pendidikan. Materials atau bahan iklan yang besar atau kecil. Pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Metode atau pengelolaan metode juga harus dilakukan dengan baik. Metode yang digunakan untuk mengajar guru di sekolah satu dengan guru di sekolah lain tidak sama karena tergantung pada kesiapan siswa yang diajar. Mesin. Pengelolaan mesin bertujuan untuk dapat mengelola mesin yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar supaya dapat digunakan sebaik mungkin dan tidak cepat mengalami kerusakan. Untuk orang yang mengelola mesin, biasanya harus orang yang benar-benar tahu cara merawat mesin tersebut dengan baik. Market atau pasar adalah salah satu kunci yang menentukan sekolah atau lembaga pendidikan tersebut menjadi lembaga pendidikan yang besar atau kecil, dan pasar yang dimaksud adalah masyarakat secara luas. Sasaran yang dituju adalah masyarakat yang berniat menyekolahkan putra-putri mereka. Minutes atau waktu perlu dikelola dengan baik karena waktu belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas sehingga perlu pengelolaan yang baik supaya waktu belajar mengajar menjadi lebih efisien. Yang terakhir, information adalah kabar atau keadaan pemasaran yang harus kita ketahui. Berikut ada tujuan manajemen pendidikan dan manfaat manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. 2. Efektif dalam pencapaian tujuan. 3. Bermuara pada tujuan pendidikan. Dan 4. Mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan. 1. Menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan. Dan yang lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik cara belajar learning how to learn yang terbaik bagi dirinya. 2. Meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. 3. Menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan. Dan terakhir, mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Berikut merupakan fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang terkait erat di dalamnya. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen ada 4, yaitu fungsi perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi pelaksanaan actuating, dan fungsi pengendalian atau controlling. Menurut Luther Gulick, fungsi manajemen ada 7, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengaturan anggota atau staffing, fungsi pengarahan atau directing, fungsi koordinasi atau coordinating,
fungsi pelaporan reporting, dan fungsi pencapaian tujuan budgeting. Yang berikut ada ruang lingkup manajemen pendidikan. Ruang lingkup dari manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut wilayah kerja, menurut objek garapan, dan menurut fungsi kegiatan. Yang pertama, menurut wilayah kerja. Ruang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Kedua, menurut objek garapan. Ruang lingkupnya meliputi manajemen siswa, manajemen ketenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Yang ketiga, fungsi kegiatan. Ruang lingkupnya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasi, mengkomunikasikan, mengawasi, atau mengevaluasi. Ada pula yang melihat ruang lingkup dari manajemen pendidikan berdasarkan substansi yang menjadi garapan manajemen pendidikan sebagai proses atau disebut fungsi administrasi, yaitu perencanaan atau planning, yang berarti memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pengorganisasian atau organizing, mempermudah manajer untuk menentukan orang yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, proses penggerakan orang-orang untuk melakukan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian atau controlling, yang berarti aktivitas menilai kinerja apakah sudah sesuai berdasarkan standar yang telah dibuat. Demikian presentasi saya tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sekian dan terima kasih.